가족여러분, 앞으로도 더욱 정성껏 모시겠습니다. 안녕히 가시죠. Happy New Year, it's yours. Dear Key Warriors, who experienced stitches under the seatbelt sign instructor. When completely overhanding, be careful as coaches may below. Please remember to take all your belongings. Thank you for joining us today and hope to see you again soon. Happy New Year, it's yours. Annyeonghaseyo, tiba juga di Bandara Udara Gimpo, Seoul. Dari Jeju itu kurang lebih sekitar 45 menitan kalau tidak salah. Cuma dicek paspor, tidak masalah di imigrasi. Begitu keluar, karena memang sudah ngecek pakai bus apa, jadi tinggal tunggu aja bus nomor berapa untuk sampai ke tempat penginapan. Beda Jeju dengan Seoul ya, karena Seoul kota besar, ibu kota, jadi lebih padat, lebih crowded lah jalannya. Kalau Jeju sih kayak lenggang-lenggang aja sih. Kemudian tinggal di penginapan, ambil yang dorm itu 1 kamar ber-4, jadi sekamar dengan backpacker dari Jepang 2 orang. Kemudian ke arah kota Yongin untuk main ke Daejanggam Park. Jadi di sini beli tiket dulu di depan, kemudian naik golf car untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Sudah ada petanya juga, tinggal kita ngikut aja sih. Kemudian jalan kaki, mau naik golf car atau jalan kaki sebenarnya bisa juga. Sekarang kita masuk ke Daejanggam Park. Nah ini gara-gara film ini nih, makanya saya menuju ke Korea. Oh ya, I could sign walk later. Jadi tempat pembuatan filmnya di sini. Jauh tadi ya, keluar kota, udah dengan sawah-sawah. Dan hati-hati kalau di bus stopnya itu tidak ada bus Latin, ada beberapa tempat pemberhentian bus itu nggak ada ininya, nggak ada bus Latin, jadi dengar aja namanya. Kalau mau jalan bisa, tapi sebaiknya memang pakai ini karena waktunya cukup lama sih, dia banyak sekali tempat. Nanti kembali baru bisa masuk ke beberapa tempat. Nah itu cukup informal. Banyak turis juga ya, kan pikir deh tempat parkir sedikit, ternyata enggak juga. Jadi MBC, rumah produksi MBC membuat tempat pembuatan filmnya. Di sini selain Jewel in the Palace, Daejanggam juga ada tadi Queen Sundong. Nggak terlalu ramai juga ya turis ya, karena bukan weekend. Sekelilingnya gunung-gunung. Jadi ingat lagunya. Penjara ya. Kemarin sih nggak nonton ulang ya, harusnya nonton ulang filmnya dulu. Nggak apa-apa deh. Bagus juga. Tapi nggak banyak turis, jadi buat foto-foto enak deh. Istananya.
Oke, akhirnya saya nyampe di sini. Jalan dari atas hingga ke sini. Nah, ini dia. Ini tempat apa ya? Pokoknya berhubungan sama masak-masaknya Janggem deh. Dia belajar masak itu kali ya, saya juga agak lupa. Ini tempat membuat pasta kacang. Sampai sekarang masih ada sih kalau lihat di rumah-rumah di Korea, masih ada. Mereka taruh di halaman gitu. Itu yang dia kubur itu di mana ya? Apalah gitu pokoknya, resep rahasia. Ini dapurnya. Sudah jalan keluar, saya sudah muter-muter beberapa tempat. Ini yang pertama, ini tempat syutingnya Jewel in the Palace, Janggemnya. Nanti yang di bagian atas tuh yang lainnya ada, saya cuma hafal itu Janggem sama Queen Sondok ya kalau nggak salah. Luas juga kalau mau di satu-satu, mana nih pas siang-siang panas lagi. Seru juga ya. Selama ini cuma nonton, tapi kali ini kita lihat langsung ke tempat setting filmnya. Ternyata nggak cuma Janggem, ada beberapa saya nggak hafal dan saya nggak nonton sih yang lainnya. Kan bukan penggemar drama Korea, paling cuman Janggem doang sama Queen Sondok deh. Yang lainnya sih yang versi modern, tapi itu pun nggak banyak sih. Kita naik ke atas, lumayan kan? Bisa foto-foto. Kayaknya masuk dulu deh. Nomor 105. Itu ada jam-jamnya, jadi sekarang masih jam 12 bagus kan? Ini bagian informasinya. Ada pakai bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Menurut literatur yang saya baca, Daejanggem Park ini sebenarnya diubah namanya. Awalnya bukan nama Daejanggem Park. Daejanggem itu yang menjadi salah satu tokoh dalam serial drama Korea Jewel in the Palace. Jadi namanya dirubah supaya lebih menarik minat turis, karena sejak serial drama Jewel in the Palace viral, kemudian dia menjadi Korean wave di seluruh dunia, sehingga orang lebih mengenal Daejanggem ketimbang tokoh-tokoh lain dalam serial drama Korea. Makanya nama tamannya diubah. Jadi di sini tempat setting film, sebenarnya setting serial drama Korea. Ada beberapa judul
The Great Queen of Sunduk salah satunya itu saya juga pernah nonton. Dan Jewel in the Palace bukan di sini sebenarnya, dia di tempat lain. Cuma saya pernah baca literatur itu karena memang vandalisme itu besar sekali saat itu, makanya dipindahkan beberapa ininya di sini, beberapa rekonstruksinya di sini. Jadi rekonstruksi bangunannya itu dari zaman kerajaan Goryeo, Silla dan Joseon. Jadi tempat syuting ini dramanya di sini ada tempat royal cuisine, tempat memasaknya, ada makanan apa saja, kemudian peralatan masaknya, ada tempat pembuatan pasak kacangnya juga. Jadi ditaruh patung-patung begitu. Ini untuk serial yang Jewel in the Palace. Tapi sebenarnya Jewel in the Palace bukan di sini tempat syutingnya sebenarnya. Ini dirubah namanya seperti saya bilang tadi untuk lebih memviralkan, menarik minat turis. Orang ingatnya Korea, orang ingatnya Daejeonggam, pasti akan menarik sekali atau tertarik sekali untuk ke tempat ini. Kompleksnya sangat luas. Setelah naik golf car saya jalan kaki. Ini tempat syuting serial drama The Great Queen of Sunduk, di mana pewaris tahta yang mau dibunuh kemudian disembunyikan dan dibesarkan secara sebagai anak laki-laki, padahal sebenarnya dia perempuan. Diajarkan berperang, diajarkan bagaimana berpolitik, sehingga suatu saat dia akan membuktikan bahwa dia adalah turunan raja yang sah, itu dengan adanya gerhana matahari. Walaupun akhirnya Sunduk bisa berhasil membuktikan jati dirinya, tapi lawan-lawan politiknya tetap berperang. Tapi si Sunduk ini baik hati, jadi dia tidak mau melawan. Ya mungkin melawan sih, tapi ingin berdamai sebenarnya. Walaupun akhirnya yang saingannya dia itu bunuh diri, karena dengan berbagai upaya tetap tidak bisa melawan The Great Queen of Sunduk. Jewel in the Palace menjadi salah satu alasan terbesar saya ingin ke Korea Selatan. Jadi saya nontonnya itu udah lama sebenarnya, 2019 baru bisa terrealisasi, karena ini drama Korea yang benar-benar menguras emosi. Tapi beda loh dengan sinetron Indonesia. Kalau drama Korea menurut saya masih lebih baik, apalagi ini ada latar belakang sejarahnya. Jadi sebenarnya kisah nyata seorang perempuan yang menjadi dokter wanita pertama di Korea Selatan. Walaupun awalnya dia belajar memasak, tapi karena dikhianati, ibunya dibunuh, akhirnya dia berusaha menjadi seorang dokter untuk bisa masuk kembali ke kerajaan dan bisa membalaskan dendamnya kepada sesama dayang pemasak waktu zaman ibunya menjadi dayang untuk memasak. Jadi benar-benar emosional juga sih kalau nonton filmnya, seru juga dan sebenarnya bagus. Jadi intinya tuh jangan mau menyerah dengan keadaan, jadi harus tetap berusaha. Memang ada sedihnya, ada lucunya, ada serunya juga, tapi intinya itu jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Walaupun si Daejeonggam ini benar-benar berusaha dari awal, orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil, tapi dia berusaha belajar segala sesuatu yang bisa dipelajari, terutama memasak dan meracik obat, sehingga dia dinobatkan sebagai wanita pertama Korea Selatan yang menjadi dokter. Kalau nggak salah di zaman kerajaan Joseon, dan menjadi wanita pertama tentu saja saat itu menjadi tantangan dan ditentang oleh kerajaan, terutama yang laki-laki, karena ini perempuan tapi dia bisa mengukuhkan dirinya menjadi dokter. Kemudian dia menulis sejarah ibunya di buku catatan dayang yang memasak, sehingga akhirnya terbongkarlah kasus lama ibunya itu dibunuh seperti apa, sehingga kita bisa tahu ceritanya. Dan si Janggam ini memaafkan, walaupun dia menjadi dokter, dia tidak mau untuk melukai musuh-musuhnya dulu. Justru musuh-musuhnya itu dulu itu yang akhirnya menyerah, kemudian ada yang bunuh diri, ada yang keluar sebagai dayang-dayang. Jadi kebaikan pasti akan muncul di akhir. Jadi kalau kalian mau nonton, seru juga sih Jewel in the Palace. Ini yang membuat saya bela-belain jauh-jauh sekali ke Korea Selatan untuk melihat settingan dramanya. Walaupun di tempat ini bukan tempat setting yang sebenarnya, tapi
dibuat menarik sih, karena menarik turis untuk datang ke sini. Dan orang lebih mengenal Daejeon ketimbang dengan yang tokoh-tokoh lainnya. Ada informasinya juga di sini, dan waktu itu siang sih, jadi perjalanannya agak panas sih. Kalau memang mau eksplor semua mungkin harus datang lebih pagi sih sebenarnya, supaya lebih enak lah untuk eksplornya. Kemudian ada batas waktu juga waktu itu untuk busnya kembali ke arah Seoul. Jadi saya siang pun sudah siap-siap untuk kembali. Bus warna hijau, masih ingat. Ini foto dalam busnya, sempat yang nggak bisa tap money, pakai tap kartu T-money, dibantu sama petugas di bawah subway ya, di subway. Jadi saya waktu itu mau ke Seoulejum, cuma waktu itu sempat tersasar. Jadi akhirnya keesokan harinya baru saya ke Seoulejum. So that's it. Thank you for watching.